Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Ibu Indrina di sini. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Oke, untuk pertemuan pada pagi hari ini kita akan bahas mengenai efisiensi pasar modal. Tentunya kalian sudah membaca ya di buku-buku kalian, sudah kalian pelajari. Baik, kita mulai saja untuk materi pada pagi hari ini. Kalau kita bicara mengenai efisiensi pasar modal, konsep dari efisiensi pasar yaitu membahas bagaimana pasar merespon informasi yang masuk dan kemudian bagaimana informasi tersebut bisa mempengaruhi pergerakan harga sekuritas menuju harga keseimbangan yang baru. Begitu. Sehingga pasar yang efisien adalah pasar di mana harga sekuritas yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang tersedia. Jadi tidak ada lagi informasi yang tidak bisa diakses oleh pelaku pasar, termasuk investor di sini ya. Kemudian, definisi pasar modal menurut Emery dan Finnerty yang mendefinisikan sebagai harga pasar dari sekuritas yang diperdagangkan secara reguler di pasar modal, mencerminkan seluruh informasi yang ada dan melakukan penyesuaian secara utuh dan cepat terhadap informasi yang baru. Nah, kemudian menurut Yogianto, ada 4 definisi tentang efisiensi pasar modal, yaitu pertama, efisiensi pasar diukur seberapa jauh harga sekuritas menyimpang dari nilai intrinsiknya. Yang kedua, efisiensi pasar diukur berdasarkan akurasi dari ekspektasi harganya. Yang ketiga, efisiensi pasar didasarkan pada distribusi dari informasi pasar yang tersedia. Yang keempat adalah efisiensi pasar didasarkan pada proses dinamiknya. Nah, bentuk-bentuk pasar efisiensi pasar ada efisien pasar dari sudut informasi, ada juga efisiensi pasar dari sudut keputusan. Nah, untuk efisiensi pasar secara informasi di sini, bahwa ada 3 bentuk efisiensi pasar secara informasi, yaitu efisien pasar bentuk lemah, di mana harga atau pasar yang harga sekuritasnya secara penuh mencerminkan informasi masa lalu, begitu ya. Yang kedua adalah efisiensi pasar bentuk setengah kuat, yaitu pasar yang harga sekuritasnya secara penuh mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan. Yang ketiga adalah efisiensi pasar bentuk kuat, di mana harga sekuritas yang ada di pasar mencerminkan semua, termasuk juga informasi privat atau informasi yang sifatnya adalah khusus, kan begitu. Kemudian ada beberapa bentuk efisiensi pasar tadi ya, kita sudah sebut di depan bahwa efisiensi pasar dari sudut informasi dan dari sudut keputusan. Tadi dari sisi informasi sudah kita bahas. Kemudian efisiensi pasar secara keputusan di sini. Efisiensi pasar secara keputusan itu adalah dilihat dari kemampuan atau kecanggihan investor dalam mengambil keputusan investasi, kan gitu. Kalau tadi di efisiensi pasar secara informasi adalah bagaimana informasi itu dipublikasikan secara umum di pasar modal atau secara umum dan tidak ada batasan atau kesulitan untuk mengakses semua informasi yang ada bagi semua pelaku pasar. Maka pasar dikatakan efisien secara informasi, kan begitu ya. Dan untuk pasar efisien secara keputusan adalah dilihat dari kecanggihan pelaku pasar atau kemampuan pelaku pasar untuk mengambil keputusan dari pasar atau dari informasi yang sudah tersedia di pasar gitu ya. Jadi pasar yang efisien secara informasi belum tentu efisien secara keputusan. Karena meskipun informasi itu sudah disajikan secara penuh, artinya tidak ada batasan dalam mengakses informasi,
Tetapi kalau pelaku pasar di sini tidak memiliki kecanggihan atau kemampuan dalam mengolah informasi yang tersedia, otomatis tidak akan efisien secara keputusan gitu. Nah, hal-hal yang menyebabkan pasar efisien, yang pertama adalah investor adalah penerima harga, ya, karena harga sudah terbentuk di pasar, ya. Informasi tersedia secara luas kepada semua pelaku pasar pada saat yang bersamaan dan biaya untuk memperoleh informasi tersebut murah. Kemudian, informasi dihasilkan secara acak dan setiap informasi sifatnya random satu dengan yang lain. Yang berikutnya, yang keempat adalah investor bereaksi dengan menggunakan informasi secara penuh dan cepat, sehingga harga sekuritas berubah dari semestinya, yang mencerminkan informasi tersebut untuk mencapai keseimbangan baru. Nah, kemudian hal-hal yang menyebabkan pasar tidak efisien di sini. Pasar tidak efisien apabila terdapat sejumlah kecil pelaku pasar yang dapat mempengaruhi harga. Jadi ada pelaku pasar yang bisa mempengaruhi harga, maka pasar tidak lagi efisien. Biaya informasinya mahal dan ada perbedaan akses terhadap informasi. Jelas tidak boleh ya, karena dalam pasar efisien adalah informasi dipublikasikan secara gratis, secara umum. Siapapun bisa mengakses informasi tersebut, kan begitu ya. Tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh informasi tersebut. Kemudian, informasi yang terjadi dapat diprediksi dengan baik oleh pelaku pasar. Nah, berarti di sini ada informasi-informasi yang sifatnya private ke akhirnya kan gitu, dan hanya bisa diterima oleh beberapa pelaku pasar. Nah, itu nggak boleh ya. Investor adalah individual yang lugas dan tidak canggih. Nah, kalau investor yang tidak canggih sebagai pelaku pasar, maka tidak akan bisa melakukan efisiensi secara keputusan begitu. Investor naif berarti kemampuannya terbatas di dalam memahami dan menginterpretasikan informasi yang diterima. Sedangkan yang tidak canggih seringkali melakukan keputusan investasi yang salah. Mia. Ketika investor tidak canggih, artinya dia tidak bisa mengolah informasi yang tersedia, maka dia bisa melakukan keputusan investasi yang salah. Kemudian hubungan konsep efisiensi dengan strategi investasi. Ada dua jenis strategi investasi secara umum di sini ya. Ada strategi pasif dan strategi aktif. Strategi pasif yaitu investor menggunakan kepercayaan akan adanya pasar modal yang efisien gitu ya. Jadi percaya bahwa pasar modal akan efisien kan begitu. Sedangkan untuk strategi aktif, investor itu mengasumsikan bahwa seluruh informasi masa lalu dan saat ini belum sepenuhnya mencerminkan harga pada saat ini. Jadi, untuk strategi aktif, investor berusaha mencari informasi-informasi terbaru terkait kebijakan-kebijakan dari pemerintah untuk mengasumsikan harga sekuritas yang tercermin saat ini, kan begitu. Kemudian ada 3 cara yang diterapkan dalam strategi aktif. Yang pertama adalah technical analysis, yaitu sebuah metode untuk memperkirakan harga saham dengan mengamati perubahan harga tersebut dari waktu yang lalu. Biasanya untuk technical analysis di sini menggunakan charts atau grafik yang ada di pasar modal kan begitu ya. Kemudian fundamental analysis yaitu investor melakukan share price forecasting model, yaitu sebuah metode untuk memilih saham berdasarkan faktor-faktor fundamental perusahaan. Jadi melihat fundamental suatu perusahaan gitu kan, dilihat dari laporan keuangan dan sebagainya, bagaimana kemampuan perusahaan tersebut secara finansial. Kemudian timing strategi, yaitu investor berusaha mencari waktu dan kondisi yang tepat, baik dalam melakukan pembelian, menahan maupun menjual terhadap sekuritas sehingga menghasilkan return investasi yang maksimal. Jadi di sini bisa melihat waktunya ya, strategi waktunya.
kapan harus membeli, kapan menahan gitu ya untuk investasinya, dan kapan harus menjual. Jadi itu materi yang bisa Bu Indri sampaikan terkait dengan efisiensi pasar modal. Silahkan kalian pelajari lagi di buku kalian. Minggu depan bisa kita sharing diskusi untuk materi yang sudah kita bahas ya. Baik, terima kasih untuk partisipasinya. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.